Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sanggung Dumadi. Kembali lagi di Gajah Mada bagian ke-40. Hanya sejenak kemudian, segenap prajurit kaki tangan Rakuti telah berdatangan menyibak ladang jagung. Apa yang diucapkan pimpinan pasukan Bayangkara itu benar dan menjadi kenyataan. Jayanegara harus menahan diri untuk tidak berteriak ketika mereka yang menerobos ladang jagung itu menginjak-injak tubuhnya. Beberapa saat lamanya ladang jagung itu diaduk. Rakuti benar-benar dibuat penasaran. Gila, Rakuti geram. Apa yang terjadi? Rayuyu tidak kalah heran. Ladang jagung ini telah dikepung rapat, desis Rayuyu. Tetapi mana mereka? Potong Rakuti. Dua orang prajurit berlarian melintas. Berhasil ditemukan? Tanya Rakuti. Belum tuanku, jawab prajurit itu. Rakuti benar-benar jengkel. Setelah kegagalan demi kegagalan yang dialaminya, haruskah kini kegagalan itu terulang kembali? Mereka masih di ladang jagung ini. Berteriak Rakuti. Ayo, dicari sekali lagi. Laksanakan. Perintah itu segera diterjemahkan dengan baik. Para prajurit berlarian melakukan penyisiran, menyisir ladang jagung itu. Seseorang prajurit bahkan menemukan sebuah gagasan. Ladang jagung itu dibabati hingga pangkal batangnya yang segera diikuti pula oleh para prajurit yang lain. Hanya sejengkal dari tempat di mana Rakuti berdiri, Jayanegara menahan nafas dan rasa gatal. Apa yang dikatakan Gajah Mada nyaris menjadi kenyataan. Jayanegara berusaha sekuat tenaga untuk tidak bersin, meski rasa gatal itu menggoda lubang hidungnya. Sebaliknya, Gajah Mada, pimpinan Bayangkara itu, justru diuntungkan dengan perbuatan para prajurit kaki tangan Rakuti yang membabati pohon jagung. Batang-batang jagung itu justru menguruk dan menyamarkan persembunyiannya dengan sempurna. Rakuti gemetar menahan amarah. Bagaimana ini? Rakuti meletupkan kejengkelannya. Bagaimana cara mereka meloloskan diri? Bukankah mereka terlihat memasuki ladang jagung ini? Mengapa lenyap? Apa mereka menggunakan ilmu panglimunan? Kalimat demi kalimat yang diucapkan Rakuti disimak dengan seksama para prajurit pendukungnya. Pada dasarnya tak seorang pun yang bisa mengerti atau membayangkan dengan cara bagaimana buronan itu bisa hilang. Padahal mereka sudah terkepung rapat. Apa yang diucapkan Rakuti itu disimak pula oleh bekal Gajah Mada dan Jayanegara yang membenamkan diri di gundukan tanah berlumpur. Jika akhirnya persembunyian ini ketahuan, kata Gajah Mada dalam hati, apa boleh buat, aku harus bertindak cepat. Sekali meloncat, aku harus berhasil meringkus Rakuti dan menyandra bangsat itu. Rakuti termenung beberapa saat lamanya. Pada saat yang demikian itu, seorang prajurit berlari-lari mendekat. Obor nyaris padam dalam genggamannya. Apa yang kau temukan? Tanya Rakuti. Prajurit itu berdiri tegak di depan Rakuti. Mereka tak ada di ladang ini, tuanku, ucapnya. Hamba menemukan jejak-jejak meninggalkan ladang jagung ini. Gila, umpat Rakuti. Secepat itu? Ke arah mana mereka? Ke sana, tuanku, jawab prajurit yang berkemampuan melacak jejak itu. Kejar, teriak Rakuti. Bergegas para prajurit kaki tangan Rakuti bergerak menuju arah yang baru dituju. Berebut duluan mereka berlarian, akan tetapi sesungguhnya Rakuti telah sulit menerima kejanggalan itu. Baginya sulit memahami bagaimana buronan yang terjebak di ladang jagung seperti itu masih bisa meloloskan diri. Bayangkara, desisnya, ini pasti perbuatannya. Bisa jadi ini semacam jebakan atau umpan
seperti yang terjadi sebelumnya. Gajah Mada menggunakan ketajaman pendengarannya untuk membaca keadaan di sekelilingnya. Gajah Mada bangkit setelah yakin aman. Seperti hantu yang keluar dari kuburan, Bekel Gajah Mada berdiri dan memperhatikan keadaan di sekelilingnya. "Sudah aman, tuanku," berkata Bekel Gajah Mada. Jaya Negara melihat menyibak lumpur di seluruh tubuhnya. Nyaris Jaya Negara berteriak-teriak menyumpahi keadaan itu. Akan tetapi dilihatnya Bekel Gajah Mada meletakkan jari di mulut, sebuah isyarat agar Jaya Negara tidak bersuara. Bisa jadi Rakuti sudah pergi itu akan kembali lagi. Jaya Negara terdiam. Mau tak mau Jaya Negara harus larut memperhatikan keadaan yang dialaminya. Jaya Negara merasa apa yang dialaminya kali ini benar-benar luar biasa. Seumur-umurnya baru kali inilah Jaya Negara mengalami peristiwa seperti itu. "Kita pergi, tuanku," berkata Gajah Mada. Gajah Mada melangkah mendahului. Tuanku Jaya Negara bergegas mengikuti di belakangnya. Meski keadaan paling gawat telah berhasil dilalui dengan baik, bekas-bekasnya masih mengguncang dadanya. Sri Jaya Negara berusaha sekuat tenaga untuk menenteramkan diri. Jantungnya berlarian kencang hingga akhirnya Gajah Mada berhenti tepat di bayangan pohon kelapa. Pimpinan Bayangkara itu berdiam diri beberapa saat. Sesaat kemudian Gajah Mada bersiul nyaring. Suara siulan itu berbalas, suara melengking, nyaring terdengar dari beberapa arah. Dari balik bayang pepohonan para Bayangkara berloncatan muncul, mengepung Gajah Mada dan Jaya Negara. Sri Jaya Negara senang melihat kemunculan mereka. Dalam pengawalan pasukan khusus Bayangkara itu, Jaya Negara boleh mengesampingkan rasa cemasnya. Beberapa saat Bayangkara memperhatikan keadaan Gajah Mada dan Jaya Negara yang berlepotan lumpur. Segenap Bayangkara saling pandang. Mereka tidak mampu menyembunyikan rasa geli melihat keadaan Gajah Mada dan Jaya Negara seperti itu. Terutama Jaya Negara, para Bayangkara kesulitan membayangkan bagaimana Gajah Mada bisa meyakinkan rajanya agar mau bermain lumpur. Mula-mula Singaparepen yang tertawa, namun sejenak kemudian disambung oleh Bayangkara yang lain. Jaya Negara terpaksa ikut tertawa. "Kami mengaturkan sembah, tuanku," ucap Singaparepen mewakili para Bayangkara yang lain. Jaya Negara tidak menjawab. Raja Majapahit yang baru digusur dari kalenggahannya itu hanya mengangguk. Saat mengangguk itulah segumpal tanah runtuh dari kepalanya. Kini semua perhatian tertuju kepada Gajah Mada. Para Bayangkara menunggu perintah yang akan diberikan oleh pimpinan mereka. Gajah Mada memperhatikan langit, memandang bintang-bintang yang bertaburan di sana. Bukan bintang-bintang gemerlapan itu yang mengusik hatinya, tetapi keberadaan mata-mata Rakuti yang merepotkannya, membuat sekujur tubuhnya merasa risih. Gatal oleh tanah berlumpur itu belum seberapa dibandingkan perbuatan mata-mata Rakuti. Rasanya risih seperti belepotan kotoran. Setelah sekian lama Bekel Gajah Mada diam, tak mempersoalkannya. Kini ia tidak mau lagi mendiamkan hal itu. Bila semula Gajah Mada berharap akan berhasil menemukan telik sandi itu dengan memancing agar ia muncul di permukaan, kini kejengkelannya sudah tidak bisa ditahan lagi. Gajah Mada harus segera menumpahkannya. Gajah Mada tidak mau bertele-tele. "Di antara kita ada mata-mata Rakuti," ucap Gajah Mada dengan nada datar dan sangar. "Apa yang terjadi saat ini adalah akibat ulah mata-mata yang tidak tahu diri itu. Sebagai Bayangkara, siapapun orangnya yang telah mau merendahkan diri menjadi kaki tangan Rakuti, yang bersangkutan telah merendahkan martabatnya. Tidak punya harga diri. Manusia yang tidak punya harga diri tak layak disebut manusia.
karena martabat yang demikian itu sama tingginya dengan martabat binatang. Bagaikan ada hentakan palu, semua yang hadir itu terbungkam. Tak seorang pun yang berbicara. Bahkan Jayanegara larut dalam ketegangan yang tiba-tiba mengalir. Jayanegara menebarkan pandangan matanya. Aku berharap, lanjut Bekel Gajah Mada, siapapun orangnya yang telah melakukan tindakan tidak terpuji itu segera menyadari kesalahan yang diperbuatnya. Rakuti itu seorang petualang yang merusak tatanan. Lihat perbuatannya terhadap mereka yang melakukan PP. Lihat pula keculasannya dalam peperangan yang terjadi. Rakuti mengadu domba sana-sini untuk mendapatkan apa yang diinginkan, meskipun apa yang dilakukan itu benar-benar tidak bermartabat, culas, dan licik. Ia ingin menjadi raja bukan karena ingin memimpin negara ini menuju sebuah negara yang besar, tetapi semua itu dilakukan di atas keserakahannya. Ia tidak peduli, meski untuk semua yang diinginkannya itu, ia harus berdiri di atas penderitaan siapapun. Jadi, untuk apa mau menjadi kaset ketibal Rakuti yang doyan menjarah, merampok, dan memperkosa? Pertimbangan macam apa yang mendorong Telik Sandi itu untuk mau menjadi kaki tangannya? Suara menjadi hening. Semua menyaksikan betapa sangat marah Bekel Gajah Mada saat itu. Kemarahan itu tidak bisa ditahan. Para Bayangkara saling pandang. Keparat, umpat Telik Sandi yang ternyata berada di antara mereka. Untuk apa kau sesoroh macam apa itu Gajah Mada? Kau mengira aku akan tersentuh? Sekali lagi aku ulang, kembali berbicara Gajah Mada. Siapapun kalian yang telah menjadi pengkhianat itu, sadarilah bahwa apa yang kau lakukan itu keliru. Aku memberi kesempatan kepadamu untuk mengakui kesalahan. Kau bisa berbicara denganku empat mata atau kepada lembang laut yang akan mewakiliku. Aku menjamin akan menyudahi persoalan itu hingga di sini dan tidak akan memperpanjang lagi. Namun sebaliknya, jika siapapun Telik Sandi itu tetap tak mau mengaku sampai batas waktu yang aku tentukan, maka aku jamin nasibnya akan sama dengan Panji Saprang, mati dengan cara yang sangat hina. Telik Sandi berwajah Bayangkara itu sangat tersenyum sinis, menertawakan ancaman Bekel Gajah Mada. Sekarang, lanjut Gajah Mada, masih ada pekerjaan yang jauh lebih mendesak. Susul Rakuti itu bikin mereka kocar-kacir. Untuk pekerjaan ini, aku percayakan kepada lembang laut untuk memimpin. Perintah lebih khusus hanya kuberikan kepada lembang laut empat mata. Berangkatlah. Perintah tak perlu diulangi. Para Bayangkara bergerak cepat. Hanya lembang laut yang masih tertinggal untuk menerima perintah khusus yang diberikan Bekel Gajah Mada. Apa yang harus aku lakukan, Kakang? Bertanya lembang laut dengan nada rendah. Gajah Mada memandang lembang laut tak berkedip. Aku tidak percaya Gagak Bongol itu mata-mata, ucap Gajah Mada. Tetapi itu tak berarti Gagak Bongol tidak melakukan kecerobohan yang menyebabkan pemberontakan mampu mengendus tempat persembunyian yang kupilih di Kabuyutan Mojo Agung. Aku perintahkan kepadamu secara khusus untuk menemukan Telik Sandi itu. Setidak-tidaknya dengan mempersempit lagi orang-orang yang kau curigai. Kau paham? Lembang laut mengangguk. Selanjutnya kau bimbing teman-temanmu untuk menempuh perjalanan ke Anggawiyat. Mulai dari sekarang hingga sampai di Anggawiyat, jangan sekalipun kau menyebut nama tempat itu kecuali hanya di dalam hatimu. Bimbing teman-temanmu ke sana tanpa harus mengucapkan kemana kau harus pergi. Aku dan Sri Baginda akan menunggu di sana. Namun, jika sampai sejauh itu kau masih belum menemukan mata-mata itu, maka aku mengawal Sri Baginda menempuh perjalanan sendiri ke suatu tempat yang aku tidak perlu menyebutkan kepadamu di mana. Di Anggawiyat akan memberi petunjuk arah kepadamu. Lembang laut mengangguk.
Pergilah, perintah Gajah Mada. Lembang Laut memberikan penghormatan kepada Jaya Negara. Sri Jaya Negara atau yang di kala muda bernama Kologemet itu tidak berkata apapun. Jaya Negara hanya mengangguk. Langit begitu bersih, bintang-bintang gemerlapan. Gajah Mada dan Jaya Negara tak bosan memandanginya. Dalam kesempatan khusus, Gajah Mada pernah penasaran seperti apakah wujud bintang yang bercahaya kerlap-kerlip itu seandainya ada kemampuan untuk mendekatinya, dan kalau perlu menghitung berapa jumlahnya. Di manakah itu Anggawiat? Bertanya Jaya Negara. Gajah Mada masih tetap menengadah. Di langit tuanku, jawab Gajah Mada dengan nada datar. Di langit? Jaya Negara heran. Kau minta Lembang Laut menyusul kita di langit? Itu kalimat sandi? Gajah Mada tersenyum. Anggawiat memang berarti langit tuanku, bekal Gajah Mada menjawab. Tetapi memang ada sebuah tempat yang disebut Anggawiat. Tempat itu cukup jauh dari sini. Kita membutuhkan waktu beberapa hari untuk bisa ke tempat itu. Anggawiat terletak tak seberapa jauh dari kaki Lawu ke arah timur laut, atau beberapa waktu perjalanan dari Jrubang. Jaya Negara berpikir keras. Dimanapun tempat yang kumaksud itu, balas Jaya Negara. Kalau tempat itu memang sangat jauh, kita akan menempuh perjalanan itu dengan cara seperti sebelumnya. Kita berjalan kaki. Gajah Mada tidak menjawab, tetapi dipandangnya Jaya Negara. Aku menuntut hakku, Gajah Mada, ucap Jaya Negara. Aku seorang raja, aku berhak mendapat perlakuan yang baik. Tidak seperti yang aku alami kali ini. Lihat diriku, Gajah Mada, kau benamkan aku ke tanah berlumpur hingga wujudku sekarang seperti hantu. Bahkan hantu yang sebenarnya mungkin lari terbirit-birit melihatku. Gajah Mada tersenyum. Jaya Negara tidak bisa menahan senyumannya ikut terpancing. Jaya Negara merasa pengalaman meloloskan diri dari kepungan itu memang luar biasa. Pengalaman itu tak akan dilupakan sampai kapanpun. Tuanku, jawab Gajah Mada, hamba jujur harus mengatakan bahwa pendadaran yang dialami para prajurit Bayangkara tidak ada artinya kalau dibanding dengan apa yang tuanku lakukan saat ini. Hamba harus mengatakan, tuanku telah lulus menjadi bagian dari pasukan Bayangkara dengan baik. Butuh waktu beberapa jenak bagi Sri Jaya Negara untuk merenungkan ucapan bekal Gajah Mada itu. Jaya Negara curiga ucapan Gajah Mada itu sekedar untuk membesarkan hatinya. Kau berusaha membuat bengkak hatiku supaya kepalaku menggelembung? Tanya Jaya Negara. Gajah Mada menggeleng. Tidak tuanku, jawab Gajah Mada tangkas. Yang dialami para Bayangkara selama pendadaran adalah dalam bentuk rekayasa. Sebaliknya, yang tuanku alami benar-benar nyata. Tuanku mampu meloloskan diri dari kepungan pasukan Rakuti. Tuanku mampu menahan diri dengan baik meski mereka menginjak-injak tubuh tuanku. Jaya Negara tersenyum. Seperti diingatkan, Jaya Negara memang merasa pada bagian punggungnya terasa sakit. Dua orang prajurit kaki tangan Rakuti yang berlarian telah menginjak-injak tubuhnya. Jadi, tanya Sri Jaya Negara, menurutmu aku pantas menjadi bagian dari pasukan Bayangkara? Hamba tuanku, hamba mengatakan yang sebenarnya, jawab bekal Gajah Mada. Jaya Negara mangut-mangut, tetapi masih mencuatkan alis. Baiklah, kata Jaya Negara tangkas, aku senang mendapat pengakuan itu. Sebuah bintang jatuh melintas meninggalkan jejak berupa garis lurus memanjang untuk kemudian lenyap entah kemana. Sebagian orang percaya siapapun mendapat kesempatan melihat jatuhnya bintang seperti itu menjadi pertanda yang bersangkutan akan mendapatkan anugerah kamulyan. Gajah Mada ingat telah beberapa kali di waktu malam ia menyaksikan bintang jatuh, tetapi yang namanya kamulyan sejauh itu masih belum terlihat mendekatinya. Karena tuanku,
adalah bagian pasukan Bhayangkara? Berkata bekal Gajah Mada. Maka sekarang mari kita lanjutkan perjalanan dengan cara Bhayangkara. Gajah Mada melangkah. Jayanegara termangu sejenak. Saat tersadar, Jayanegara bergegas menyusul. Tunggu Gajah Mada. Jayanegara berkata, apa yang kamu maksud dengan cara Bhayangkara? Dalam menempuh perjalanan, jawab Gajah Mada, Bhayangkara tidak pernah ada yang ditandu. Jawaban itu membuat Jayanegara terpaku. Sejenak Jayanegara terhenyak, tetapi kemudian tawanya muncrat berderai. Dengan terpingkal-pingkal, Kalogema tertawa geli dan menertawakan diri sendiri. Gajah Mada ikut tertawa, bahkan keduanya tertawa meledak bersama-sama. Gajah Mada ingat, belum pernah Kalogema tertawa terpingkal-pingkal begitu lepas seperti itu. Ketika perjalanan itu akhirnya terhadang oleh sungai, Jayanegara ambyur. Seperti orang yang kehilangan masa anak-anak yang bahagia, Jayanegara membalas dendam dengan berenang sepuas-puasnya. Bekal Gajah Mada memperhatikan keadaan sejenak. Ketika merasa aman, bekal Gajah Mada ikut menceburkan diri, melarutkan segala macam lumpur yang melekat di tubuhnya. Sejenak bekal Gajah Mada mampu melupakan apa yang terjadi. Sesekali Kalogema menenggelamkan diri dan menciprat-cipratkan air. Jayanegara merasa aneh. Untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya, ia menemukan kegembiraan yang aneh. Kegembiraan itu sebelum ini belum pernah diperolehnya. Gajah Mada hanya memperhatikan saja apa yang dilakukan rajanya itu. Namun tiba-tiba pimpinan pasukan Bhayangkara itu terdiam oleh sesuatu yang menyentuh gendang telinganya. Gajah Mada segera bergerak mendekati Jayanegara. Gajah Mada segera memberi isyarat kepada Jayanegara untuk tidak bersuara. Sebenarnya lah sejenak kemudian terdengar suara melengking, sebuah siulan dengan tanda-tanda khusus. Siulan itu ternyata berbalas. Gajah Mada yang semula tegang tersenyum. Tanda-tanda khusus pada siulan itu sangat dikenalinya. Justru karena Gajah Mada yang menciptakan siulan dengan cara khusus itu untuk alat berhubungan yang disamarkan sedemikian rupa. Siapa? Bisik Jayanegara. Di wajah Raja Majapahit itu kembali membayang cemas. Mereka Bhayangkara, tuanku, jawab Gajah Mada. Meski demikian, Gajah Mada meminta Jayanegara untuk bersembunyi sambil menunggu apa yang akan terjadi. Gajah Mada segera membawa Jayanegara menepi dan melenyapkan diri di antara rembutan. Sejenak kemudian, bekal Gajah Mada melihat dua orang yang muncul dari arah utara. Dengan bergegas ia berjalan menuju selatan. Gajah Mada melihat di arah selatan juga muncul tiga sesosok orang. Salah seorang yang baru muncul dari selatan itu batuk-batuk, batuk tua. Ki Buyut, bisik Gajah Mada memberitahu Jayanegara. Jayanegara kaget. Ki Buyut Mojo Agung? Jayanegara balas bertanya. Gajah Mada mengangguk. Syukurlah, berkata Jayanegara. Beberapa saat lamanya Jayanegara merasa bersalah dan cemas memikirkan nasib Ki Buyut Mojo Agung. Sepeninggalannya Jayanegara membayangkan nasib Ki Buyut tentu buruk sekali. Rakuti tentu telah melemparkan tubuh orang tua itu ke dalam kobaran api yang membakar pendopo rumahnya. Bekal Gajah Mada melihat dua orang muncul dari arah utara serta tiga orang yang muncul dari selatan itu bertemu dan berbicara. Pembicaraan yang kelihatannya sangat penting. Setelah merasa menemukan simpulan atas apa yang telah terjadi, bekal Gajah Mada bersiul nyaring. Suaranya melengking dengan nada khas. Suara itu mengejutkan mereka. Pembicaraan yang berlangsung pun terhenti. Sekali lagi Gajah Mada bersiul. Gajah Mada memang bermaksud menggoda. Dua orang dari mereka bergegas menuju ke arah yang diperkirakan
menjadi sumber suara siulan itu, Gajah Mada mengajak Sri Jayanegara membenamkan diri, bersembunyi di antara rumput-rumput. Dua orang itu kebingungan. Pada jarak yang amat dekat, mereka berdiri menebar pandang. Salah seorang dari mereka bersiul, membelah malam dengan harapan siulan itu akan mendapat balasan. Tetapi siulan itu tidak berbalas. Begal Gajah Mada bermaksud melanjutkan menggoda, tetapi Jayanegara tidak mampu menahan diri. Jayanegara bersin. Dua orang itu terlonjak kaget dan serentak mencabut senjata di pinggangnya. Gajah Mada tidak mampu menahan, akhirnya ketawa. "Kakang Bekel," ucap salah seorang dari mereka. Dua orang itu lebih kaget lagi melihat siapa yang ikut muncul dari sungai. "Tuanku Jayanegara," desis yang lain. Jayanegara dan Gajah Mada tertawa. Dua orang itu kebingungan melihat Jayanegara dan Gajah Mada bisa begitu lepas tertawa berderai. "Apa kabarmu Bayangkara Kartika Sinumping dan Lembu Pulung? Apa telah kau selesaikan tugasmu dengan baik?" berkata Gajah Mada. "Tugas telah kami selesaikan dengan baik, Kakang Bekel." Kartika Sinumping menjawab. "Saat kami bermaksud kembali ke kota raja, kami berpapasan dengan rombongan Rakuti yang berpacu bagi orang yang dikejar hantu. Kami langsung mengambil simpulan mereka memburu Kakang dan Sri Baginda. Itu sebabnya kami menyusul kemari. Kami berhasil menyelamatkan Ki Buyut dan mencerai-beraikan kuda-kuda mereka." Gajah Mada tersenyum senang. Gajah Mada merasa puas memperoleh laporan itu. Sekali lagi Gajah Mada bersiul nyaring. Tiga orang yang masih menunggu di sebelah selatan segera ikut bergabung, sebagaimana Kartika Sinumping dan Lembu Pulung. Panjang Sumpring dan Jayabaya tak kalah kaget bertemu dengan Jayanegara dan Gajah Mada di tempat itu. Apalagi mereka melihat bekel Gajah Mada dan Jayanegara keluar dari sungai dengan tubuh yang basah kuyup. Jayanegara bergegas mendekati Ki Buyut dan memegang pundaknya. Tak ada yang terucap dari mulutnya, namun Jayanegara merasa sangat bersyukur karena apa yang dicemaskan menimpa Ki Buyut Mojo Agung tidak terjadi. Seperti membaca kecemasan yang membayang di wajah Ki Buyut, Gajah Mada ikut menepuk pundaknya. "Ki Buyut jangan cemas," berkata Gajah Mada. "Nyai Buyut saat ini berada di tempat yang aman." Ki Buyut hanya mengangguk. Bahkan bekel Gajah Mada telah memberi jaminan istrinya aman. Hal itu membuatnya lega. Namun Ki Buyut seperti orang yang tidak sanggup berbicara. Pengalaman mengerikan yang nyaris menimpanya membuat Ki Buyut membutuhkan waktu untuk menenteramkan diri. Dengan singkat, 4 Bayangkara yang mendapat tugas mengawal para Sekar Kedaton dan Ibunda Ratu Pratsna Paramita mengungsi ke Rimbi memberikan laporannya. Gajah Mada menyimak laporan itu dengan cermat. Bayangkara Kartika Sinumping lalu mengulangi bercerita keberhasilannya mengikuti Rakuti sampai di Kabuyutan Mojo Agung dan mencerai-beraikan kuda-kuda tunggangan yang mereka sembunyikan di bulak sawah di luar Kabuyutan. Kini Gajah Mada merasa telah tiba saatnya untuk menguraikan apa yang terjadi. Pertama, bekel Gajah Mada berkata, "Kita harus mengamankan Sri Baginda berlindung di tempat yang tak terjamah. Kabuyutan Mojo Agung yang semula aku kira cukup aman, ternyata terbukti tidak. Rakuti memiliki barisan telik sandi yang tidak bisa diremehkan. Mereka ternyata mampu mengendus jejakku dengan baik. Itulah sebabnya, kebetulan sekali karena kalian bergabung, maka tugas kalian berempat adalah mengikutiku mengawal Sri Baginda. Kemana kita akan pergi, aku tidak bisa mengatakan. Tetapi yang jelas, perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang jauh dan amat membosankan." 4 orang Bayangkara itu, Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartika Sinumping, dan Jayabaya menyimak dengan baik semua yang dipaparkan bekel Gajah Mada. Namun, karena pertimbangan tertentu, Gajah Mada sama sekali tidak membicarakan masalah terdapatnya mata-mata
yang menyusup di antara pasukan Bayangkara. Masalah itu sangat peka, bisa menimbulkan rasa tidak enak di antara Bayangkara terhadap Bayangkara lainnya. Yang kedua, lanjut bekel Gajah Mada. Karena tindakan Rakuti tidak bisa dibenarkan, kita tak bisa tinggal diam, membiarkan perbuatan berlalu begitu saja. Kita menyusun kekuatan, melakukan pembalasan. Rakuti yang merasa dirinya pantas menjadi raja akan melihat tak gampang untuk menjadi raja. Rakuti sama sekali tidak mendapat dukungan dari rakyat, padahal dukungan para kawulo adalah hal yang sangat penting, karena ia tak akan mengakar dan dibenci oleh banyak orang. Kita harapkan hal itu nantinya akan bisa digunakan untuk membalas, memberikan pelajaran kepadanya. 4 Bayangkara itu mengangguk. Yang ketiga, lanjut Gajah Mada. Tolong pinjamkan pakaian kering untuk Sri Baginda dan untukku. Para Bayangkara saling pandang, mereka terperangah. Yang tidak ada kutunya, tambah Jaya Negara. Gajah Mada tertawa mendengar itu. 4 Bayangkara yang lain heran melihat sikap Sri Jaya Negara yang tampaknya banyak berubah. Diawali dengan keraguan, akhirnya 4 Bayangkara itu ikut-ikutan menyumbangkan tawanya.